Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, hari ini lagi-lagi Kak Pilia masih ada di rumah nih. Tapi adik-adik mungkin juga ada yang hari ini sedang di rumah, sedang isolasi mandiri atau sedang karantina. Atau mungkin ada adik-adik yang merasa kurang enak badannya kurang fit gitu, merasa kurang sehat. Atau mungkin papa atau mama atau keluarga kita yang tinggal serumah ada yang merasa badannya kurang sehat. Nggak apa-apa ya adik-adik, jangan khawatir karena COVID ini, Omikron ini juga pasti akan berlalu. Yang penting kita harus terus berjalan bersama Tuhan melalui segala kesulitan, segala yang adik-adik saat ini mungkin rasakan nggak enak karena harus di rumah aja. Tapi adik-adik, Tuhan kita selalu serta dengan kita. Meskipun di rumah saja, meskipun kelihatannya kita sedang sakit, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu penghiburan terbesar kita loh ya. Nah adik-adik, hari ini kita masih akan terus melanjutkan tentang perjalanan kita dengan bangsa Israel bersama Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke cerita, Kak Pilia mau ajak kita nyanyi sama-sama lagu tema kita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, meskipun saat kita susah, saat kita senang, berjalan bersama Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan di tengah-tengah segala yang kami alami saat ini, mungkin sesuatu yang tidak nyaman, mungkin badan kami sedang tidak sehat, mungkin orang tua kami juga sedang tidak sehat, mungkin kami harus terus stay at home, tapi Tuhan kami percaya saat kami berjalan bersama Tuhan, Tuhan menolong kami melalui segalanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan hari ini kami juga ingin beribadah kepada Tuhan, meskipun kami hanya di rumah, tetap kami ingin mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya memberkati kami hari ini melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian, melalui apa yang akan disampaikan pada hari ini. Biarlah Tuhan terus menguatkan setiap kami, dan Tuhan tolong kami, biarlah ibadah kami ini juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah jadi sekarang Kak Pilia mau ajak kita nyanyi satu lagu. Love. Masih ingat kan ya? L-O-V-E, love. Oke? Yuk kita nyanyi sama-sama lagu ini. Ayo kita bagi berdiri ya. Come on now, let's open up the book. Come on now, take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E,
love from the fathers up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. One more time. Come on now, let's open up the book. Come on now, take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the fathers up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the fathers up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Adik-adik, sekarang kalau adik-adik lihat nih, di sekitarnya Kak Pilihan ini masih bernuansa-nuansa Imlek. Jadi masih ada barongsai, masih ada tulisan Fu yang waktu itu udah beberapa kali Kak Pilihan ceritakan ya. Nah, hari ini Kak Pilihan memang masih mau cerita tentang barongsai. Wah, adik-adik, siapa yang waktu Imlek kemarin lihat barongsai? Ada? Oh, mungkin ada ya. Mungkin ada yang cuma lihatnya di TV atau mungkin lihatnya di media sosial ya. Nggak apa. Nah, adik-adik tahu kan ya. Nah, ini permainan barongsai ini. Nah, barongsai itu kayak gini ya. Tapi permainannya itu biasanya dimainkan oleh 2 orang. Jadi ada 1 orang yang akan memegang kepalanya. Bagian kepalanya 1 orang nih. Kakinya dia akan menjadi kaki depan dari barongsai. Dan ada 1 orang lagi yang menjadi bagian badannya. Bagian belakangnya nih, ekornya gitu, terus nanti kakinya dia itu akan jadi kaki belakangnya barongsai. Nah, kemudian mereka akan melakukan atraksi-atraksi yang hebat sekali. Atraksi yang kebanyakan tuh mereka akan naik-naik tonggak-tonggak gitu, kemudian beratraksi, berakrobat di atas tonggak. Keren sekali. Nah, tapi adik-adik, coba kita lihat video yang satu ini, ya. Oke. Kalau adik-adik lihat di video tadi, barongsai itu nggak cuma main di darat, ternyata dia itu juga bisa bermain di atas kolam renang, di atas air. Tapi adik-adik apa yang terjadi? Ternyata barongsainya kecemplung, ya kan? Barongsainya malah jatuh. Kenapa ya kira-kira? Gini adik-adik, barongsai dimainkan oleh 2 orang. Dan 2 orang ini harus bisa bekerja sama dengan sangat baik. Dia harus bisa menyampaikan maksudnya dan yang satunya juga harus bisa mendengar dan mengerti. Jadi mereka tuh harus bisa kerjasama. Jangan sampai terjadi miskom. Miskom itu apa? Miskomunikasi. Jadi yang tadi kita lihat ada barongsai yang jatuh, kemungkinan itu karena miskomunikasi. Kemungkinan itu karena salah paham. Mungkin temannya bilang, ayo ke kiri.
Yang kepalanya malah bilang ke kanan. Yang kakinya bilang ayo kita maju. Yang bagian depan, bagian kepala malah pikir kita akan mundur. Terjadi miskomunikasi. Sehingga saat miskomunikasi terjadi, yang terjadi apa? Kekacauan. Hal-hal yang tidak baik yang muncul. Mungkin adik-adik pernah ya mengalami miskomunikasi gitu ya. Jadi apa yang kita sampaikan kadang-kadang tuh orang tuh nggak mengerti atau orang itu menangkap salah dari maksud kita. Nah, itu namanya miskomunikasi. Nah, Kak Bilya mau ceritakan lagi tentang bangsa Israel. Sekarang adik-adik, bangsa Israel itu sudah masuk di tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka tinggal di sana. Bangsa Israel itu ada 12 suku. Nah, ya kemudian adik-adik, dari 12 suku itu ada 3 suku yang tinggalnya ternyata bukan di tanah Kanaan, tapi Tuhan beri mereka sebuah daerah sebelum mereka menyeberang sungai Yordan. Namanya adalah tanah Gilead. Nah, di situ itu akan tinggal 3 suku, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan suku Manasye. Ruben, Gad, dan Manasye. Nah, 3 suku ini akan tinggal di tanah Gilead. Tanah Gilead ini sebelum mereka menyeberang sungai Yordan nih, itu tanah Gilead. Kemudian ada sungai Yordan, kemudian saat mereka menyeberang itu adalah tanah Kanaan. Dan tanah Kanaan itu sudah dibagi untuk 9 suku yang lain. Nah, adik-adik, tapi ya, tabut Allah, tabut perjanjian Allah yang menjadi suatu perwujudan Tuhan waktu itu, waktu bangsa Israel itu dulu, itu ditempatkan di sebuah kota yang bernama Silo. Nah, di kota Silo itu diletakkan tabut Allah. Sehingga bangsa Israel saat mereka mau mempersembahkan korban, mereka harus datang ke Silo. Saat mereka mau beribadah pada Tuhan, mereka harus datang ke Silo. Saat mereka mau memberikan persembahannya untuk Tuhan, mereka harus datang ke Silo. Nah, adik-adik, sekarang bangsa Israel, kita lihat ya, bangsa Israel nih seperti ini nih tanahnya. Ya kan, yang tadi Kak Bila bilang ada 3 suku di tanah Gilead. Dan ada suku-suku yang lain sisanya adalah di tanah Kanaan. Dan di tengah-tengah itu terbelah ada sungai Yordan. Dan adik-adik, di sini kalau kita lihat pelang kita nih ya, pelang kita hari ini tulisannya begini nih. Suku Ruben, Gad, dan Manasye ke Gilead. Ada pelang kedua, apa yang terjadi? Ada miskom. Kenapa ya adik-adik? Terjadi hal yang sangat lucu adik-adik. Begini ceritanya. Jadi waktu itu bangsa Israel kan sudah masuk ke tanah Kanaan semua nih. Nah, 3 suku yang menempati tanah Gilead itu Ruben, Gad, dan Manasye, mereka meskipun sudah dapat tanahnya, sudah dapat hak milik tanahnya dia, tapi mereka itu masih mau bantu suku-suku Israel yang lain untuk berperang, untuk merebut tanah Kanaan. Dan setelah semuanya selesai, setelah semua suku sudah dapat bagian tanahnya, sekarang 3 suku ini mau pulang kembali ke Gilead. Ya kan, mereka mau menyeberang sungai Yordan, mau kembali ke tanahnya. Nah, jadi waktu itu sih Bapak Yosua sudah bilang begini ya. Bapak Yosua waktu itu melepas kepergian mereka. Nah, jadi waktu itu si Bapak Yosua itu bilang begini, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Nah, jadi Bapak Yosua sudah melepas. Oke saudara-saudara, terima kasih. Sekarang kamu pulanglah ke rumahmu. Pulanglah ke tanah kalian di tanah Gilead sana. Ya, ini ada harta benda yang silakan kalian bagi dengan saudara-saudara di sana. Bye-bye. Segitu ya. Nah, dan kemudian 3 suku ini, yaitu suku Ruben, Gad, dan Manasye, mereka pulang ke Gilead.
Nah, jadi sebelum mereka menyeberang Sungai Yordan, mereka berhenti di sebuah tanah yang bernama Gelilot, di dekatnya Sungai Yordan. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka membangun mezbah. Mereka membangun kayak mezbah tempat persembahan untuk korban bakaran. Dan mezbah ini menghadap ke tanah Kanaan. Wah, adik-adik, kira-kira maksud mereka apa ya? Mereka kok sampai bangun mezbah? Bukan di Silo, di yang seharusnya tempat tabut perjanjian berada. Bukan. Tapi mereka bangun mezbahnya itu malah di tanah Gelilot. Ngapain mereka itu bangun mezbah di sana? Dan hal itu adik-adik terdengar oleh bangsa Israel yang lain. Terdengar oleh suku-suku lain di tanah Kanaan bahwa ternyata suku Ruben, Gad, dan Manasye ini membangun mezbah korban bakaran sendiri yang menghadap ke tanah Kanaan. Mereka tidak beribadahnya itu di Silo, tapi mereka bikin mezbah di sebelum Sungai Yordan. Wah, adik-adik, di sini ya ditulis gini. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Adik-adik, di dalam Yosua 22 ini, Yosua pasal 22, diceritakan bahwa umat Israel dari suku-suku yang ada di tanah Kanaan itu sudah berkumpul dan mereka itu sudah mau apa? Memaju memerangi suku Ruben, Gad, dan Manasye karena mereka sudah membangun mezbah korban bakaran. Wah, jadi ini bahaya ini. Kenapa bahaya? Karena mereka nggak tanya dulu, mereka langsung aja berpikir dengan cara mereka sendiri, mengambil anggapannya sendiri sebagai kebenaran, dan mereka bilang pasti orang-orang itu mau menyembah dewa-dewa. Pasti 3 suku itu membuat mezbah korban bakaran untuk menyembah dewa atau berhala yang lain. Wah. Dan kemudian mereka mau maju memerangi ketiga suku itu. Tapi adik-adik, dengan penyertaan Tuhan, maka diutuslah Imam Pinehas dan 10 pemimpin lain dari bangsa Israel untuk menjadi wakil dari bangsa Israel menghadap kepada 3 suku ini. 3 suku yang bikin mezbah korban bakaran ini. Jadi kemudian pergilah Imam Pinehas dan 10 pemimpin dari bangsa Israel yang lain menghadap kepada 3 suku ini, Ruben, Gad, dan Manasye. Nah, mereka bilang gini, Imam Pinehas bilang gini, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel? Dengan sekarang kamu berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu dan dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini. Adik-adik, dalam pikiran mereka, 3 suku ini membuat sebuah korban bakaran dengan tujuan memberontak dari Tuhan dan mereka tidak mau lagi menyembah Tuhan, melainkan mereka justru mau menyembah dewa-dewa lain. Makanya mereka bikin mezbah korban bakaran sendiri. Imam Pinehas lanjutkan, jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Kemudian Imam Pinehas ini mengingatkan, kamu ingat nggak Akan? Ada ingat nggak sama Akan? Akan itu orang yang mencuri harta dari kota Ai. Padahal waktu itu sudah dibilang ini adalah barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan, tapi malah Akan curi. Apa yang terjadi? Orang Israel kalah terhadap kota Ai, padahal kota Ai bukan kota yang besar. Masih ingat kan ceritanya? Gara-gara dosa satu orang yaitu Akan, maka seluruh umat Israel akan menanggung akibatnya.
Itulah yang ditakutkan oleh bangsa Israel yang lain yang ada di tanah Kanaan. Bahwa gara-gara kesalahan 3 suku ini yang bikin mezbah korban bakaran sendiri, maka Tuhan itu nanti akan marah sama semua orang Israel. Dan kalau Tuhan marah, habislah mereka. Itulah yang ada dalam pikiran mereka. Imam Pinehas lanjutkan, janganlah memberontak terhadap Tuhan dan janganlah memberontak terhadap kami dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri selain dari mezbah Tuhan Allah kita. Wah, jadi bangsa Israel masih memakai pikirannya sendiri. Mereka belum tanya maksudmu apa bikin korban bakaran itu, bikin mezbah korban bakaran. Mereka masih berpikiran bahwa mereka bikin mezbah bakaran berarti tujuannya untuk menyembah Allah lain, bukan Allah kita yang hidup. Nah, sekarang adik-adik dengan penyertaan Tuhan lagi. Maka Bani Ruben atau suku Ruben, suku Gad dan suku Manasye itu menjawab mereka, Allah segala Allah, Tuhan, Allah segala Allah Tuhan, dialah yang mengetahui dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita, bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu dan antara keturunan kita kemudian bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan dan korban keselamatan kami. Jadi ternyata adik-adik, mereka membuat mezbah itu bukan untuk menyembah yang lain, tapi untuk sebuah pengingat bagi mereka bahwa mereka akan terus setia beribadah pada Tuhan. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini. Jadi adik-adik, 3 suku ini pun menyadari bahwa mereka itu hanya milik Tuhan. Mereka itu menyembah hanya kepada Tuhan Allah itu saja. Dan mereka bikin mezbah itu untuk mengingatkan mereka bahwa inilah Allah yang satu-satunya yang boleh mereka sembah. Imam Pinehas menjawab, sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Bayangkan adik-adik, mereka hampir saja maju berperang. Mereka hampir saja mengadakan peperangan di antara bangsa Israel sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara miskomunikasi, salah paham. Gara-gara mereka menyangka sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Nah, adik-adik harus hati-hati. Jangan sampai kita itu seperti orang Israel yang belum tahu apa-apa, belum tahu kebenarannya, tahu-tahu sudah mau maju aja, tahu-tahu udah mau menyerang aja. Kalau benar-benar terjadi bagaimana? Habislah bangsa Israel, ya kan? Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita ini harus tahu bahwa miskomunikasi, ya, salah paham itu bisa menimbulkan pertengkaran. Karena itu adik-adik, mari kita itu selalu minta hikmat dari Tuhan. Mari kita itu selalu minta Tuhan tuntun kita, supaya kita tidak mudah menyimpulkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita tahu. Jadi adik-adik, kalau kamu dengar sesuatu, kamu lihat sesuatu, carilah kebenarannya. Mintalah hikmat Tuhan. Tuhan, apa kebenarannya? Supaya jangan sampai kamu berbuat sesuatu yang salah. Padahal ternyata itu hanya salah paham. Itu hanya miskom. Mari kita belajar melakukan komunikasi. Dan kita harus mengkonfirmasi dulu apa yang kita dengar. Sehingga kalau kita sudah lakukan itu, maka kita tidak akan mudah salah paham terhadap orang lain. Oke adik-adik,
Ya, sekali lagi hati-hati dalam bertindak. Jangan mudah dengar apa langsung bereaksi. Jangan mudah, aku lihat kayak gini-gini, aku baca gini-gini, kemudian kamu langsung bereaksi. Minta hikmat Tuhan, karena bisa jadi itu hanya salah paham, itu hanya miskomunikasi. Nah, adik-adik, pada akhirnya Bani Ruben atau suku Ruben, suku Gad, dan suku Manasye menamai mezbah itu saksi. Saksi. Karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Inilah saksi di antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Nah, adik-adik, kita jangan sampai sekali lagi mudah salah paham. Lihat tadi apa yang terjadi pada barongsai saat mereka salah paham. Sesuatu yang buruk yang terjadi. Saat kita salah paham terhadap orang lain, maka sesuatu yang buruk pun yang akan terjadi. Maka jangan sampai itu terjadi ya adik-adik. Selalu minta hikmat dari Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita hidup di dunia bukan hanya seorang diri, bukan hanya aku sendirian, tapi kita selalu bersama dengan orang lain. Ada keluarga di sekitar kita, ada teman-teman di sekitar kita, ada orang lain mungkin di dekat kita. Adik-adik, marilah kita bisa belajar saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita bisa belajar untuk minta hikmat dari Tuhan saat kita menanggapi sesuatu yang kita dengar dari orang lain. Oke adik-adik, Kak Pila mau ajak kita nyanyikan sebuah lagu, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dan sambil kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan di dalam bejana untuk Tuhan. Ada yang sebelahnya ada saudaranya, boleh nyanyi berdua sama saudaranya ya. Yuk. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami belajar betapa mudahnya kekacauan terjadi saat kami tidak meminta hikmat dari Tuhan. Betapa mudahnya hal-hal yang buruk terjadi saat ada salah paham di antara kami dengan orang lain. Saat ada miskomunikasi antara kami dengan orang lain. Bisa terjadi hal-hal yang tidak baik. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh selalu minta hikmat Tuhan sebelum kami bereaksi terhadap sesuatu. Tuhan tolong kami juga boleh mempunyai kasih untuk teman-teman, saudara, untuk keluarga kami yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap teman-teman kami ataupun keluarga kami yang saat ini kami tahu mereka ada di dalam kelemahan tubuh Tuhan. Yang kami tahu mereka kurang sehat. Biarlah setiap mereka yang sakit boleh Tuhan sembuhkan. Setiap mereka yang badannya terasa kurang sehat boleh Tuhan pulihkan Tuhan. Sehingga mereka pun boleh kembali sehat.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ada pengumuman nih. Tanggal 27 yaitu minggu depan ada acara spesial buat kita. Wih, acara apa tuh ya? Nah, gini nih, tanggal 27 kita akan merayakan hari ulang tahun sekolah minggu Erin. Hah? Sekolah minggunya siapa? Ya sekolah minggu kita lah, sekolah minggu Erin. Minggu depan kita akan rayakan ulang tahunnya. Dan untuk itu kita ada acara spesial yaitu Zoom Day Fun Day. Jadi adik-adik semuanya harus join ya di dalam acara Zoom kita minggu depan. Supaya adik-adik gak ketinggalan nih. Karena ada banyak acara menarik dan juga ada perayaan ulang tahun dan juga ada sesuatu yang masih dirahasiakan dari adik-adik hari ini. Nah, kalau adik-adik pengen tahu nih, minggu depan harus ikut. Oke? Sampai ketemu minggu depan di acara Zoom Day Fun Day kita ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa, stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.